Debat pertama calon presiden usai pada Selasa malam, 3 hari lalu. Namun demikian, di jagat maya, sindiran pengusung capres masih terjadi, termasuk dalam pembahasan soal oposisi. Dalam unggahan di akun X miliknya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah mencuit, baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita, bahwa calon presiden nomor urut 1 akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekan ini. Katanya, ini dalam rangka memantapkan posisi sebagai oposisi di pemilu nanti. Info ini perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan, tulis Fachri. Dari 3 partai pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, 2 partai yakni Partai Nasdem dan PKB punya 3 kader yang saat ini masih menjabat menteri di kabinet Presiden Jokowi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi Fachri. Pak Fachri Hamzah bilang kenapa dua menteri dari partai PKB dan Nasdem itu mundur untuk memantapkan posisi. Ini maksudnya sindiran ke kiri, Pak? Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Ujung pangkal cuitan Fachri adalah ucapan perdebatan Anies dan Prabowo di debat Capres pada Selasa 12 Desember malam. Menurut Anies, saat ini rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi dan minim sekali ada oposisi. Menanggapi pernyataan Anies, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Anies menjadi gubernur DKI adalah contoh perjalanan demokrasi karena saat itu diusung oleh oposisi. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Debat Prabowo-Anies kembali berlanjut, lantaran Prabowo dianggap tak kuat menjadi oposisi saat kalah di pemilihan presiden. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Urusan oposisi di alam demokrasi disindir Anies lantaran adanya kebebasan berpendapat yang menurun. Memperbaiki itu semua dengan melakukan perubahan, ya. Dengan menutup kalimatnya yaitu Wakanda No More, Indonesia Forever. Kenapa mengatakan itu? Karena dalam beberapa kesempatan banyak orang-orang yang kemudian ketika ingin mengkritik kekuasaan menggunakan
pelesetan tidak lagi menggunakan Indonesia tapi menggunakan negara Wakanda, negara Konoha dan sebagainya karena khawatir ketika secara langsung kemudian menimbulkan masalah ya nggak bahaya kan begitu. Nah oleh karena itulah maka indikator-indikator inilah yang membuat kemudian Mas Anies berpikir ya kita harus melakukan perubahan agar kita kembali menempatkan demokrasi sesuai pada tempatnya. Tapi sikap Prabowo yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada 2019 dijelaskan juru bicaranya Dhanil Ansar Simanjuntak. Pak Prabowo 10 tahun di luar pemerintahan, selama beliau mendirikan partai Gerindra itu berada di luar pemerintahan, kemudian aktif sebagai penyeimbang. Namun kemudian di 2019 Pak Prabowo memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi ketika menjadi presiden merasa butuh dan Pak Prabowo juga ingin persatuan itu dijaga, maka Pak Prabowo masuk pemerintahan. Debat berikutnya sepekan lagi menghadirkan 3 cawapres di panggung Komisi Pemilihan Umum. Temanya soal ekonomi dan ekonomi kreatif. Tim Liputan, Kompas TV.